Salam jumpa para pemirsa Mikti TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya berada di fasilitas dari Bandung Digital Valley atau BDV. Dan pada kesempatan ini saya ditemani oleh Direktur Eksekutif daripada BDV, yaitu Mas Indra Purnama. Halo Mbak, Halo. Selamat datang di BDV. Terima kasih. Sehat? Alhamdulillah. Bisa Mas Indra ceritakan bagaimana sejarah berdirinya BDV ini, siapa pemerakarsanya mungkin? Ya, jadi ide awal dibangunnya Bandung Digital Valley sebagai inkubator bisnis ini berawal di tahun 2011. Waktu itu ide awalnya dari Telkom bersama-sama dengan Mikti, bahwa Telkom dan Mikti melihat perlu ada satu fasilitas dan juga di dalamnya nanti ada program-program untuk membantu pertumbuhan industri kreatif digital di Indonesia. Karena sebagaimana kita ketahui pada tahun 2011 tersebut sudah banyak sekali para kreator muda, inovator-inovator muda yang kemudian memutuskan untuk menjadi wirausaha di bidang industri kreatif digital. Dan waktu itu kenapa dipilih Bandung? Bukan hanya karena Telkom kantor pusatnya di Bandung, tapi Bandung adalah salah satu klaster utama berkembangnya industri kreatif digital di Indonesia. Jadi di sini di Bandung ini banyak sekali kreator-kreator, mungkin karena juga ada faktor dari banyaknya perguruan tinggi negeri dan swasta yang memiliki kualitas yang sangat baik di Bandung. Jadi banyak sekali kreator, dan waktu itu tujuan didirikannya Bandung Digital Valley ini adalah untuk membantu mereka tumbuh menjadi perusahaan yang kuat, kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau saya lihat ya cukup bagus lokasinya, terus diperakarsanya juga oleh PT Telkom ya, Mas Indra ya. Apakah fasilitas-fasilitas yang kira-kira disupport oleh PT Telkom bersama Mikti di BDV ini? Ya, jadi Bandung Digital Valley ini lokasinya berada di Gedung Menara RDC, Research and Development Center dari PT Telkom. Itu ada di daerah Geger Kalong. Jadi memang cocok namanya Digital Valley, dan memang de facto lokasinya ini adalah di sebuah valley gitu ya, yang memiliki pemandangan yang sangat baik. Bandung Digital Valley ini menempati satu dari 6 lantai yang ada di gedung ini dengan luas total 1.200 meter persegi. Di fasilitas itu kita punya beberapa fasilitas di tempat itu. Salah satunya tempat kita diskusi sekarang ini adalah kita menamakannya lounge. Lounge ini bentuknya kita desain supaya seperti cafe. Tujuannya supaya menjadi tempat yang enak bagi insan digital kreatif untuk berdiskusi, baik dengan sesama timnya maupun apabila ada tamu atau prospek ya. Jadi ini kita setting sebagai cafe yang nyaman dan dapat digunakan untuk diskusi maupun kepentingan yang lain. Selain itu di belakang juga mungkin nanti kita bisa lihat, itu ada creative desk. Creative desk itu adalah meja kerja yang kita juga sediakan untuk para tenan yang menjadi tenan di Bandung Digital Valley. Selain creative desk juga ada meja-meja yang lain, meja-meja kerja yang sifatnya bebas untuk digunakan dan random, jadi tidak dedicated. Itu dapat digunakan oleh member. Selain itu kita juga punya meeting room, kita punya fasilitas untuk peminjaman gadget, kita juga punya fasilitas server. Jadi intinya untuk para insan digital kreatif yang ingin memulai usaha di bidang industri kreatif digital dan mereka tidak memiliki fasilitas, baik mulai dari fasilitas kantor, server, sampai ke gadget, itu bisa datang ke sini dan kemudian menggunakan fasilitas itu semuanya secara gratis. Oh, gratis semua gratis, ya, jadi ya. Jadi mungkin saya sambung sedikit, tadi kan saya sempat menyebutkan ada member, ada tenan. Jadi di sini kita ada beberapa hierarki membershipnya. Yang pertama itu kita sebut komunitas. Komunitas itu semua baik perorangan maupun tim yang bergerak di industri kreatif digital. Itu kita sebutnya komunitas. Komunitas tanpa mereka mendaftar pun kita berusaha untuk memberikan fasilitas kepada mereka, biasanya dalam bentuk seminar-seminar atau pelatihan teknis yang terbuka untuk umum. Lalu dari komunitas itu kita minta mereka atau kita minta mereka untuk mendaftar menjadi member BDV. Keuntungannya menjadi member adalah dapat menggunakan sebagian fasilitas yang ada di sini. Jadi kalau komunitas belum bisa menggunakan fasilitas, kalau member dia sudah dapat menggunakan fasilitas. Apa perlu membayar untuk menjadi member? Di sini prinsipnya semuanya gratis. Semuanya gratis ya. Oke. Jadi registrasi hanya lewat web portal kita saja, lalu dapat menggunakan fasilitas. Lalu setahun 2 kali kita mengadakan batch inkubasi. Saat ini sedang berlangsung batch inkubasi yang pertama.
dan kita akan adakan seleksi dan kita akan terima 15-20 startup untuk setiap batch-nya. Dan yang menjadi peserta inkubasi itu kita sebut tenan inkubasi. Dan setelah lulus dari program inkubasi, mereka akan menjadi tenan pasca inkubasi, yang nanti fasilitas yang kita berikan pada mereka adalah matchmaking baik kepada pemodal maupun pada pasar. Kurang lebih seperti itu. Tadi Mas Indah kan bercerita ada, kalau untuk menjadi anggota di sini ada member, ada komunitas, ada tenan. Bisa diceritakan perbedaannya antara komunitas, tenan, dan member itu? Jadi komunitas itu adalah semua individu ataupun tim yang ada di daerah Bandung dan sekitarnya, dan juga tidak menutup kemungkinan di kota lain, yang mereka sudah terjun ke industri kreatif digital. Jadi bisa jadi dia adalah individual programmer, freelance, atau mereka sudah membentuk tim untuk kemudian menjadi satu startup gitu ya. Mereka tidak harus mendaftar ke BDV, tapi kita sudah menganggap mereka sebagai komunitas dari BDV, dan kita berusaha untuk melayani mereka dalam bentuk event-event, baik event yang sifatnya adalah pelatihan teknis ataupun event sharing bisnis yang seperti itu. Itu sifatnya terbuka untuk semua komunitas. Lalu dari seluruh komunitas itu kita usahakan agar mereka mau untuk mendaftar menjadi member BDV. Karena dengan menjadi member itu, selain event-event tadi, mereka juga dapat menggunakan fasilitas yang ada di sini. Seperti lounge ini mereka dapat gunakan, lalu meja kerja juga mereka dapat gunakan gitu ya. Syaratnya hanya satu, yaitu dengan mendaftar di portal, dan itu semuanya gratis. Lalu terhadap semua member yang sudah mendaftar, kami setiap tahunnya menyelenggarakan 2 batch inkubasi. Nah, untuk menjadi peserta inkubasi itu, khusus di bisnis ya? Iya, bisnis dan produk, itu kita menyebutnya pesertanya adalah tenan. Jadi tadi ada komunitas, ada member, dan yang ketiga ini adalah tenan. Untuk tenan ini kita seleksi, karena satu batch itu kapasitas kita hanya 15-20. Perusahaan. Syaratnya harus tim. Harus tim. Ya, baik tim yang belum bentuk perusahaan atau tim yang sudah berbentuk perusahaan. Nah, jadi tenan itu kita inkubasi selama totalnya 6 bulan. Tapi programnya sih, padatnya sih 4 bulan, tapi totalnya 6 bulan. Nah, setelah periode 6 bulan tadi, tenan yang sudah lulus dari inkubasi itu akan menjadi tenan pasca inkubasi. Tenan pasca inkubasi itu adalah startup yang dia sudah melalui inkubasi, sehingga dia produknya sudah relatif siap, dan kemudian nanti kita akan bantu untuk pertemukan dengan investor maupun dengan pasar. Sesudah dalam proses pendampingan sebagai tenan selama 6 bulan itu, kira-kira siapa saja yang membantu untuk mentoring atau sebagai, mungkin ada institusi yang lain yang membantu atau gimana? Jadi untuk mentoringnya ini kita undang sejumlah pemain ya, sejumlah tokoh yang sudah memang terbukti berhasil di industri kreatif digital di Indonesia. Dan kita minta mereka untuk sharing secara spesifik mengenai topik-topik yang memang mereka kuasai. Sebagai contoh, ada seorang mentor yang kita lihat, oh ternyata dia bagus dalam pengelolaan produk, maka kita minta dia untuk sharing mengenai produk manajemen. Demikian juga untuk area-area yang lain, totalnya ada 9 area, ada 9 topik. Itu adalah mentor yang kita undang dari praktisi. Selain mentor yang kita undang dari praktisi, kita juga ada yang namanya host mentor. Host mentor itu adalah mentor yang selalu mendampingi di setiap sesi mentorship. Jadi nanti fungsinya itu adalah untuk memberikan ulasan dari sisi akademisnya, sehingga tidak hanya sharing praktis saja yang disampaikan, yang didapatkan oleh tenan, tapi juga kajian secara akademisnya juga ada di situ. Sedangkan untuk mendampingi day to day-nya, kita juga ada sejumlah tutor. Tutor ini adalah seseorang yang background-nya di bidang manajemen, khususnya manajemen industri kreatif skala kecil dan menengah. Jadi kita hire 3 orang tutor untuk mendampingi tenan setiap harinya. Jadi tutor tersebut dapat ditemui kapan saja selama jam kerja di Bandung Digital Valley ini. Jadi mulai dari desain produk sampai dengan pemasaran, semua diberikan mentoring, pembimbingan gitu ya. Betul. Mas Indah, kira-kira apa visi misi daripada BDV ini, dan bagaimana nanti objektif atau cita-cita ke depannya gitu, seperti apa? Jadi misinya BDV ini ada 3, Pak. Yang pertama itu sebagai resource pool. Resource pool itu artinya fungsinya untuk menghimpun
para insan kreatif digital yang selama ini ada di Indonesia gitu ya, untuk ke dalam satu wadah. Lalu yang kedua fungsinya adalah sebagai advokasi teknis dan bisnis. Jadi setelah mereka berkumpul itu juga kita bantu mereka baik dari aspek teknis maupun bisnis supaya dapat berkembang dari sisi produknya maupun juga secara komersialnya. Dan yang ketiga, Bandung Digital Fair ini juga merupakan suatu hub. Jadi walaupun namanya Bandung dan juga lokasinya di Bandung, tapi diharapkan ke depannya Bandung Digital Fair ini sebagai hub industri kreatif nasional, industri kreatif digital di Indonesia. Jadi kita juga nanti akan menservis area-area lain, tentunya dengan kerjasama dengan insan-insan lokal juga di masing-masing kota. Oke, terima kasih. Ya, semoga sukses. Pemirsa Mikti TV, pada saat ini saya sedang bersama daripada tenan BDV yang mengikuti bisnis coaching selama 6 bulan, Mas Ardias Aji Ariandika atau Mas Dias ya, dari Binary Lab. Bagaimana mulanya ini Mas Dias mendengar dari BDV ini atau tertarik bergabung dengan menjadi tenan di BDV? Kita dari Surabaya, jadi dulu kita tergabung di salah satu komunitas web di Surabaya. Dari situ kita awalnya dapat informasi tentang seleksi untuk Bandung Digital Fair. Karena kita startup dan kita tertarik sekali dengan apa yang BDV tawarkan ke kita, berupa programnya baik bisnis coaching, kemudian mentoring, kemudian ada matchmaking dengan market, dan itu sangat-sangat membantu sekali buat startup seperti kami. Dari sana kita ikut coba dan alhamdulillah bisa sampai tahap ini. 15 besar ya? Sampai 14 tenan. Oke. Kira-kira dari sebelum mengikuti BDV hingga sekarang sudah berjalan beberapa bulan ini, apa manfaat yang didapat setelah mengikuti BDV? Banyak banget. Jadi kita startup, mulai dari di BDV ini kita diajarin di bisnis coachingnya kita diajarin untuk how to run company. Jadi gimana caranya kita buat financial plan-nya, kemudian gimana cara kita memanage-nya. Kemudian juga kita di sini setiap 2 minggu sekali itu ada ketemu dengan praktisi IT yang memang banyak memberikan insight yang baik buat startup gitu loh. Dan praktisinya ini juga nggak main-main, yang memang sudah sukses dan sudah seperti misalkan Agate, kemudian ada lagi Pak Hari Sungkari dan lain sebagainya. Dan dari sana memang kita banyak dapat masukan dan semacam kita ada percepatan untuk mendevelop produk kita untuk bisa launch ke market, ke pasar lebih cepat. Dari Binary Lab sendiri itu memproduksi apa sekarang? Kita bikin satu software helpdesk system itu buat UKM. Jadi di mana nanti kita mengakomodir seluruh kebutuhan proses bisnisnya UKM. Jadi gampangannya gimana sih caranya UKM biar bisa mengkolek data customer dari sosial media, dari email, komplainnya, informasi produk dan lain sebagainya, itu kita integrate jadi satu sistem. Harapan kedepannya sesudah mengikuti ini kalau udah lulus? Kedepannya kita berharap bahwa produk kami dan juga melalui BDV dan Telkom bisa diterima di pasar, di market, di masyarakat dan di target market produk kami, dan juga BDV dan Telkom juga bisa jadi mediator bagi kami startup lokal ini untuk matchmaking baik ke market ataupun ke venture capital. Jadi itu sih sebenarnya harapan besar kami. Kenapa kita juga ikut ke BDV ini. Oke, terima kasih Mas Dias, waktunya sukses ya. Oke.